pasti dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini jumpa lagi dalam Bia Online. Sore hari ini Kak Siska ditemani dengan Kak Pina dan Kak Endang. Bulan ini masuk bulan Oktober, yaitu bulan Rosario, dengan tema biarkan anak-anak datang kepadaku. Nah, mari kita mendengarkan firman Tuhan, juga melakukan aktivitas. Sebelumnya, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita, dan kita awali dengan bernyanyi, bergembira, dan berdoa. Biar anak-anak datang kepadaku, itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Kini aku datang, siap mendengarnya. Kini aku datang, Yesus memanggilku. Biar anak-anak datang kepadaku, itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Dalam kesukaran, susah tak terhibur, padanya ku datang, Yesus memanggilku. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena hingga saat ini kami masih bisa mengikuti Bia Online. Dampingilah kami supaya kami bisa mengikuti Bia Online dengan baik dari awal hingga akhir. Dan apa yang kami pelajari hari ini bisa kami terapkan dalam kehidupan kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Markus bab 10 ayat 13 sampai dengan 16. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, Ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak ini datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan kisah Tuhan Yesus yang memberkati anak-anak dalam Injil Markus bab 10 ayat 13 sampai 16.
Kalian pasti ingat ya ceritanya. Saat itu ada anak-anak yang dibawa oleh orang tuanya untuk menemui Tuhan Yesus agar diberkati. Akan tetapi murid-murid Tuhan Yesus memarahi orang-orang itu. Kemudian Tuhan Yesus memarahi murid-muridnya dengan mengatakan, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Sungguh, barang siapa tidak menerima kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Nah, setelah itu Tuhan Yesus memeluk anak-anak itu, meletakkan tangan ke atas mereka dan memberkati mereka. Itu tadi ceritanya tentang Tuhan Yesus yang memberkati anak-anak. Adik-adik pasti ingat siapa saja tokoh yang ada dalam cerita tadi. Siapa? Iya. Ada Tuhan Yesus, ada para murid, orang tua, dan anak-anak. Di dalam cerita itu, orang tua anak-anak itu membawa anak-anaknya kepada Yesus untuk apa? Ya, seperti orang tua kita yang membawa kita ke gereja untuk diberkati, orang tua anak-anak tersebut juga membawa anak-anaknya kepada Tuhan Yesus agar Tuhan Yesus memberkati anak-anaknya. Lalu bagaimana sikap para murid? Ternyata para murid memarahi orang-orang itu karena para murid menganggap orang-orang itu mengganggu Tuhan Yesus. Padahal tidak ya, Tuhan Yesus tidak merasa terganggu. Tuhan Yesus malah memarahi murid-muridnya, ya, dan membiarkan anak-anak datang kepadanya. Kalau kalian ada menjadi salah satu dari anak yang ada di sana, di tempat ketika Tuhan Yesus ada, bagaimana perasaan kalian? Ketika kalian dipeluk oleh Tuhan Yesus, ketika kalian diberkati oleh Tuhan Yesus, bagaimana perasaan kalian? Pasti senang ya? Ya, adik-adik yang dikasihi Yesus, berbahagialah kalian semua karena Yesus sangat mengasihi kalian. Dia yang empunya kalian, menjadikan kalian sahabat yang istimewa. Yesus menjadikan kalian harta yang tidak bernilai. Tapi ingat, kenapa Yesus menjadikan anak-anak sangat istimewa? Ya, karena anak-anak itu terbuka, tulus, jujur, polos, dan selalu bergantung pada orang tuanya. Tuhan Yesus juga ingin kita selalu bergantung kepadanya, seperti kita bergantung pada orang tua kita. Tuhan Yesus juga ingin kita selalu bergantung kepadanya seperti kita bergantung pada orang tua kita. 2 kali Yesus menegaskan tentang sikap yang diperlukan untuk menyambut Yesus dan masuk kerajaan Allah, yaitu sikap-sikap seorang anak di atas. Ya, seperti yang tadi yang sudah disebutkan, terbuka, tulus, jujur, polos, dan selalu bergantung pada orang tua. Namun yang Tuhan Yesus maksudkan bukan sikap kekanak-kanakan yang adalah egois. Contohnya suka ngambek, cengeng, malas, dan berani berontak melawan orang tua. Nah, sikap yang seperti itu yang tidak diinginkan oleh Tuhan Yesus. Nah, maukah kalian menjadi sahabat Yesus? Ya, pasti kita semua mau ya. Semoga firman ini dapat memberkati kalian dan menjadikan kita semua anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sekarang waktunya aktivitas. Sore hari ini kita akan membuat pembacaan buku seperti ini adik-adik ya. Nah, apa yang kita butuhkan untuk membuat? Kita siapkan kertas buffalo, terserah adik-adik mau warna apa, pita, ballpoint, gunting, dan spidol atau pensil warna untuk mewarnai. Nah, kita akan membuat pola untuk membuat anak kecil. Apa yang pertama kita siapkan pensil untuk membuat lingkaran buat kepalanya. Itu setelah lingkaran kita buat rambut, kasih mata di sini. Setelah itu tambahkan alis, hidung kecil, mungil, sama mulut. Setelah itu kita bikin hati. Lalu kita tambahkan 2 tangan.
badan di sini. Kalau cowok sudah sampai di sini saja. Kalau cewek kita tambahkan rambut. Setelah itu kita di bola hati tulis ayat mas. Untuk yang kelas kecil kita tulis Markus bab 10 ayat 14b. Kata-katanya tulis di sini ya adik-adik. Untuk kelas besar ayat masnya Markus bab 10 ayat 16. Setelah itu kita potong. Kita potong. Kita warnai di sini. Kita warnai bajunya cewek warna pink. Setelah itu kita bikin lubang di sini. Ada yang punya plong bisa pakai plong ya, karena kakak nggak punya jadi pakai gunting. Inilah, dan nanti jadinya seperti ini. Selamat mencoba adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. 2 jari. Program 2 menit ajaran iman nomor 46. Apa dasar martabat manusia? Dasar martabat manusia adalah penciptaan kita dalam gambar Tuhan. Semua orang memiliki sifat kemanusiaan yang sama dan dipanggil untuk berbagi dalam kehidupan Tuhan. Setiap orang adalah sesama kita. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Adik-adik, bulan ini bulan Oktober, berarti bulan Rosario. Sudah mengenai peristiwa-peristiwa ya, Kak Siska saat ini mengajak adik-adik untuk mengenal peristiwa gembira. Ada 5 peristiwa gembira, dan untuk minggu ini Kak Siska mengabarkan peristiwa gembira yang pertama, yaitu Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel. Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Nah, setelah mendengarkan peristiwa gembira yang pertama, adik-adik lanjutkan dengan doa Salam Maria sebanyak 10 kali ya. Setiap hari ya, diusahakan ya. Kakak yakin pasti adik-adik bisa.
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore Tuhan Yesus. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang pelajaran dari awal hingga akhir ini. Kami banyak belajar mengenai teladan-Mu untuk kami menjadi anak yang istimewa. Terima kasih kami diajarkan untuk menjadi anak-anak yang saling menjaga dan saling melindungi. Semoga kami menjadi anak-anak yang bisa bergabung dalam kerajaan Allah. Kami bisa meneladani semua sikap yang Engkau ajarkan kepada kami. Amin. Salam Maria, penuh Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Santa Maria, sekarang dan waktu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Wah, adik-adik, bagaimana tadi? Seru ya? Kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Kak Pina. Juga kita membuat aktivitas. Wah, keren ya. Jangan lupa ya, adik-adik buat ya di rumah ya. Bisa dibantu oleh papa mama. Jangan lupa juga difoto dan kirimkan kepada kakak pembina. Oke adik-adik, terima kasih ya sudah menyaksikan. Semoga minggu depan kita bisa berjumpa lagi dengan keadaan yang lebih baik. Terima kasih. Dadah adik-adik. Sampai jumpa.